takut. Karena kalau nyampe pengadilan ternyata objek yang diteliti itu sama dan terbukti palsu, seluruh rakyat akan menyatakan ijazah itu palsu. Tersangka nggak ada masalah, tapi naik penyidikan disidangkan. Nipar itu minta agar saudara Joko Widodo tidak mencabut perkara. Karena hari ini saya lihat ada sebuah upaya untuk meminjam otoritas kekuasaan untuk melerai beramai sehingga tidak perlu lagi ijazah itu sampai ke pengadilan. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai dengan kata Pak ya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang, lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Adili mantan Presiden Jokowi, karena itu sumber masalah yang harus diadili. Korea Selatan itu diadili sejumlah ada sekitar 4 atau 5 mantan presiden dan berani kembalikan harta kekayaan, kembalikan kebijakanmu yang salah, dikembalikan kemana? Kau harus bertanggung jawab atas penjara. Memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu, baru itu apa? Sorry, kalau ijazah dia itu asli berarti ujaran kebencian itu terbukti. Ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Kenapa harus dipalsukan lagi tahun 2012? Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Pada tahun 2012 itu adalah saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi, dengan sosok Pak Jokowi. Iya, itu beda dengan itu sempat. Denny, ya, itu tidak menunjukkan kertasnya. Iya, foto-foto ini, ya, gitu. Fotonya beda ya? Ya, memang diinformasikan oleh Denny bahwa waktu itu mereka terima berkas dari Solo, ijazahnya sudah dilegalisir dan kemudian dibawalah ijazah tersebut didaftarkan di KPUD. KPUD. Nah, perjalanan berikutnya KPUD memang momentum yang sangat pas lah. Kenapa saya bilang momentum sangat pas? Karena waktu itu di hasil Rakerdasus DKI dalam konteks pemilihan gubernur, calon untuk menetapkan calon-calon yang waktu itu sudah pada mundurkan diri. Hanya tinggal satu-satunya itu Pak Jokowi. Gitu. Itulah mau nggak mau sehingga tidak ada yang mempersoalkan soal perbedaan antara foto dengan sosok yang ada. Gitu. Nih, Jokowi yang udah insaf nih, Pak. Nah, coba ngomong sama dia nih. Oh iya, gimana Pak? Gimana? Jadi terkenal bagaimana Pak? Boleh Pak, ini saya rekam ini. Aduh, kecewa Kecewa dengan Jokowi atau kecewa dengan siapa? kecewa sama Jokowi. Kecewa? Kecewa. Kenapa Bapak kecewa? Tadinya kita orang lugu-lugu polos, nggak taunya, aduh, udah nggak bisa ngomong dah, udah susah nih ngomongin dah. Sekarang Bapak, Udah, sekarang saya, kita NKRI aja. Masya Allah, Ya NKRI aja kita udah. Pak, nama Bapak Pak, mohon maaf. Harry Maxi Taxi. Pak Heri, masih Ada yang nggak kenal Harry Maxi Taxi di Sydney. Luar Dulu biasa. saingan saya nih, musuh saya nih. Ini Prabowo, ini Jokowi. Oke. Ini dulu nih. Sekarang kita semua Sekarang Prabowo. saudara. Ya. Sekarang Prabowo, iya kan? Iya. Sekarang udah nama ini yang namanya Papau. Ini enggak udah. Luar biasa. Ada yang kenal Papau. Ini udah banyak yang sadar ini Pak. Iya, udah bersatu. Jadi kalau tadi digambarkan di wayang itu tadi udah. Dulu saya sama Mas Roy ini nggak suka. Iya. Bener jujur. Zaman pemilu, Roy jatuh set. Sekarang gimana Pak? Nggak termul lagi dong. Udah enggak, mantan. Ini luar biasa nih. Alhamdulillah Pak Roy, makin banyak yang sadar. Makin banyak. Ya, Masya Allah. Pesen satu ke Pak Prabowo. Ya. Ganti Kapolrinya. Coba, tas dulu Pak. Satu lagi. Ganti Ketua KPK-nya. Itu aja. Indonesia baru bener. Oke. Kalau Kapolrinya sama, Ketua KPK sama. Udah dah. Oke. Sami mawon podo wae, semsit. Mantan termul Pak Heri yang luar biasa. 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu
untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan, karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke, Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia, tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua nggak punya. Memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus menerus tuh. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Ya, itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Jadi sekali lagi Gibran, ya, ayo betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care.
Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu. Anda izin yang mulia. Keberatan tahu loh. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta sehingga sudah ada korban 1 sekarang merasakan hukuman 4 tahun dan 2 yaitu Gus Nur. Jokowi tidak berhadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak belum jelas saja. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon yang mulia yang berpihak juga yang mulia. Enggak memihak. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petangko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum
terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Jaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan, mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah. Bila lembaga hukum tersuap rakyat, wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatima Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya di bunker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepsguek berkomentar, waduh, rupanya Jokowi sudah persiapannya, rupanya, wah, sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartun Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macan sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita.
Teman kita Andeung Manizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naon berkomentar, wih mantap banget tuh, oke soal hip dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jutnya berkomentar, perjuangan kebenaran semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Dultom berkomentar, akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar, turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar, susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwuyono berkomentar, lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar, setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar, lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar, hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar, lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar, sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa, seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Pak Tartanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar, satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar, mantap, lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan teman-teman netizen semuanya, mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.